Perkenalkan, nama saya Agnes Pasca Dewita Saragih dengan NIM 1243111108. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama yaitu pengertian, tugas, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pengertian, tugas, dan fungsi warga negara. Yang keempat, hakikat dan fungsi Pancasila. Yang kelima, pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi. Yang keenam, prinsip pokok hak asasi manusia atau HAM. Yang ketujuh, sistem pemerintahan Indonesia. Nah, yang terakhir, yang kedelapan yaitu 4 elemen pendidikan pada Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, tugas, dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan, atau yang biasa kita sebut sebagai PKN, adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum, cinta tanah air, paham akan hak dan kewajibannya, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum, tugas utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah menanamkan nilai-nilai kebangsaan, membentuk karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Sementara itu, fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama yaitu sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjadi media untuk meningkatkan kesadaran konstitusional dan pemahaman terhadap hukum serta hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan negara, politik, dan sosial. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai nilai, norma, dan moral pada pendidikan kewarganegaraan. Menurut Trokeah Jairi 1985, nilai adalah suatu kepercayaan, keyakinan, atau belief yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang, dan apa yang berharga dan apa yang tidak berharga. Menurut Natonegoro Kailan, nilai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma berarti yang pertama yaitu ukuran yang berlaku, arti yang kedua yaitu peraturan. Dapat diartikan bahwa norma adalah peraturan yang berlaku bagi masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi terhadap para pelanggarnya. Norma dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan pada peraturan atau akikah suatu agama. Biasanya bersifat mutlak dan tidak dapat dilanggar oleh para penganutnya. Apabila seseorang memiliki iman atau kepercayaan yang rendah, maka cenderung akan melanggar norma-norma agama. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan hati nurani atau akhlak. Apabila seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, itu adalah suatu contoh dari pelanggaran norma kesusilaan. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berdasarkan kepada akhlak atau perilaku dalam bermasyarakat. Contohnya cara berpakaian, cara berperilaku, dan cara berbicara terhadap orang tua. Nah, yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat agar menaati peraturan yang ada.
biasanya bersifat mengikat dan mengancam, dan hukumannya sudah tertera di Undang-Undang Dasar. Sementara itu, moral dapat diartikan sebagai tindakan manusia dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan ide-ide yang dapat diterima secara umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Dengan kata lain, pengertian moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran-ukuran tindakan yang dapat diterima umum atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya perbuatan manusia. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pengertian, tugas, dan fungsi warga negara. Warga negara adalah seseorang yang sah menjadi anggota suatu negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks negara Indonesia, struktur kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki tugas, antara lain, yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, membayar pajak. Yang kelima, mengikuti pendidikan dasar. Fungsi dari warga negara dalam suatu negara sangat penting. Warga negara berperan sebagai bagian dari pembangunan nasional, sebagai pengawas jalannya pemerintahan, dan sebagai pihak yang turut menjaga stabilitas sosial dan politik. Melalui partisipasi aktif, warga negara ikut menentukan arah dan kebijakan masa depan bangsa. Baiklah, kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hakikat dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, tetapi makna Pancasila pada zaman Majapahit tentu saja berbeda dengan makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila adalah sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang telah ada sejak dahulu dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, yang menjadi fungsi dari Pancasila yang utama yaitu pertama, sebagai dasar negara, yaitu menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Yang kedua, sebagai panduan hidup bangsa, yaitu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, sebagai ideologi nasional yang menjadi arah dan tujuan bersama bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pemersatu bangsa, karena nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, namun tetap bersatu dalam satu semangat kebangsaan. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap peraturan dan kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekarang kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti punya konstitusi. Konstitusi dapat berbentuk tertulis, seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, maupun tidak tertulis, seperti kebiasaan ketatanegaraan. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti constitution yang berarti membentuk. Tujuan konstitusi yang pertama yaitu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur hubungan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, menetapkan struktur pemerintah negara. Yang keempat, menjadi dasar hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, fungsi dari konstitusi adalah yang pertama, fungsi regulatif, mengatur tata kelola pemerintahan. Yang kedua, fungsi pembatasan kekuasaan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Yang ketiga, perlindungan hak warga negara agar hak warga negara tidak dilanggar oleh pemerintah. Dengan adanya konstitusi, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertata adil. Baiklah, sekarang kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu prinsip pokok hak asasi manusia atau biasa kita sebut sebagai HAM. Prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip universal, bahwa HAM adalah hak yang berlaku bagi seluruh umat manusia, apapun agamanya, statusnya, sukunya, dan jenis kelaminnya.
Yang kedua, prinsip tidak dapat dilepaskan, yaitu siapapun dan dengan alasan apapun tidak dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi manusia lainnya. Yang ketiga, prinsip saling tergantung, yaitu di samping tidak dapat dipisahkan, hak-hak asasi itu saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi yang lainnya. Yang keempat, prinsip tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa hak-hak sipil dan politik maupun ekonomi dan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan baik dalam penerapan, pemenuhan, pemantauan maupun penegakannya. Yang kelima, prinsip keseimbangan. Artinya bahwa perlu adanya keseimbangan dan keselarasan di antara HAM perorangan dan kolektif di satu pihak dengan lainnya. Yang keenam, prinsip partikularisme, yaitu bahwa kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama adalah sesuatu yang penting dan harus terus menjadi pertimbangan. Baiklah, kita masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem republik dengan model presidensial, yang artinya presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan trias politika, yang berarti yang pertama terdiri dari legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang, yaitu dari DPR dan DPD. Yang kedua, eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang, yaitu presiden dan para menteri. Yang ketiga, yudikatif, kekuasaan mengawasi dan menegakkan hukum, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia juga menganut prinsip desentralisasi, yang berarti memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini tertuang dalam otonomi daerah. Baiklah, kita masuk kepada poin pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai 4 elemen pendidikan pada Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila. Elemen ini mengkaji Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengkaji nilai-nilai Pancasila, proses perumusan Pancasila, implementasi Pancasila dari masa ke masa, serta reaktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara kolektif dalam beragam kegiatan kelompok dengan membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Mengembangkan potensi sebagai kualitas personal yang bermanfaat dalam kehidupannya, memberi bantuan yang dianggap penting dan berharga kepada orang-orang yang membutuhkan di masyarakat yang lebih luas dalam konteks Indonesia dan kehidupan global. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Elemen ini mengkaji konstitusi dan perwujudan norma yang berlaku mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga dan masyarakat sampai pada lingkup negara dan global sehingga dapat mengetahui dan mempraktikkan hak-hak dan kewajibannya baik sebagai manusia, bangsa Indonesia maupun warga negara Indonesia dan dunia, termasuk menyuarakan secara kritis terhadap hak asasi manusia, mempraktikkan praktik musyawarah dari lingkup sekolah dan keluarga, menyadari dan menjadikan musyawarah sebagai pilihan penting dalam mengambil keputusan, menjaga persatuan dan kehidupan demokratis. Peserta didik dapat menganalisis konstitusi, hubungan antara regulasi yang berlaku, sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara konseptual dan aktual. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Elemen ini mengenali dan menunjukkan rasa bangga terhadap jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sikap hormat kepada bangsa yang beragam, serta memahami jati dirinya menjadi bagian dari warga negara dunia. Peserta didik dapat menanggapi secara memadai terhadap kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik. Peserta didik juga menerima adanya kebinekaan bangsa Indonesia, baik dari segi suku, ras, bahasa, agama, dan kelompok sosial. Terhadap kebinekaan tersebut, peserta didik dapat bersikap adil dan menyadari bahwa dirinya setara dengan yang lain, sehingga tidak membeda-bedakan teman. Peserta didik secara aktif mempromosikan kebinekaan, mempertautkan kearifan lokal dan budaya global, serta mendahulukan produk dalam negeri.
Yang terakhir, yang keempat yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Mengkaji karakteristik bangsa, kearifan lokal, mengenali bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan sekitarnya, sehingga muncul kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap nyaman dihuni. Bermula dari kepedulian untuk mempertahankan lingkungan sekitarnya yang nyaman tersebut, peserta didik dapat mengembangkan terhadap skala yang lebih besar, yaitu negara, sehingga dapat berperan mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menumbuh kembangkan jiwa kebangsaan akan hak dan kewajiban bela negara sebagai satu kehormatan dan kebanggaan. Peserta didik dapat mengkaji sistem keamanan dan pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia serta berperan aktif dalam kancah global.